dalam satu Satu, wilayah. Mas. Oke. Ya, gitu. Pertama, apakah itu kan sudah dilihat tuh. Di dalam negosiasi tanah itu kan pertama survei lahan lokasi. Oke, lahan lokasi sudah jelas tuh. Bahwasannya titik nolnya dibanding tanah 70 meter tuh. Bayangin tuh. Tetapi memungkinkan karena luasnya kan 11 hektar. Gitu Mas ya. Jadi masih Ya. enak. Masih enak. Oke. Dan yang harus diketahui itu pasti lembah. Apakah itu lembah turun terus semua? Apakah di situ ada aliran sungai, pembuangan air kalau hujan? Itu pertanyaan saya. Posisi sungai itu di luar lahan, Pak. Nah, Tapi di area, jadi posisinya gini, itu bottleneck gitu ya. Bottleneck dari jalan tuh lebarnya itu sekitar 28 meter ke belakang, sekitar 400 meter lah kurang lebih ke belakang. Nah, di belakang baru ada area lahan tadi. terbukanya. Nah, pas area Oke. terbukanya itu posisinya udah terjal. Jadi dari bottleneck itu Oke. masih rata. Oke. Oke. Nah, ini yang padat itu di pas tebingnya itu. Oke. Terus pertanyaan saya, harga tanahnya berapa tuh, Mas? Kurang tahu, Pak. Oh, Karena kurang tahu. posisi saya kan arsitek di sini. Cuman harus ngasih insight kan ke klien Jadi gini, tersebut. Mas. Sebetulnya kalau kita di bisnis ya, ada beda. Kalau arsitek itu kan menggambarkan sesuai idealisme arsitek, gitu kan ya. Tetapi seorang pengusaha, ini kan klien pengusaha, itu harus bisa menghitung analisa bisnisnya dulu, strategi keuangan dulu. Dari strategi keuangan sebetulnya baru dijabarkan dalam bentuk arsitektur. Ya. Kalau hanya sekedar gambar, banyak orang yang pinter gambar, tapi gagal. Karena strategi keuangan yang tidak bisa dipelajari di awal. Nah, artinya yang harus dilakukan adalah mestinya si owner tadi itu membuat strategi bisnis, strategi cash flow untuk 11 hektar itu, ya. Itu kayak apa? Contoh, karena ini tanah sudah lunas, oke, berarti nggak ada masalah nih. Ya. Berarti nyaman-nyaman aja. Setelah itu dia perlu uang apa? Oh, ternyata dia sudah punya uang untuk membangun infrastruktur. Sudah, nggak usah mikir berarti. Itu kan. Kalau Ya. itu terjadi, ya sudah. Tanahnya sudah ada, infrastruktur sudah ada, arsitek nyaman tuh. Mau kayak apa, bebas-bebas saja. Tetapi setelah itu baru berpikir, kamu pengen punya uang, berapa banyak cash in-nya, dan kapan berapa lama. Nah, strategi itulah yang membuat strategi cara pembuatan set plan secara kawasan itu akan berbeda dibandingkan hanya sifatnya santai. Contoh, hampir seluruh pengembang yang kawasannya besar itu pasti membuat klaster atau blok atau contoh, saya per klaster 50 per blok. Itu berbeda dengan strategi keuangan kalau saya per blok plus klaster per main gate jumlahnya 25. Itu berbeda juga. Ya. Ya. Nah, itu harusnya si owner itu kalau kita tuh dengan si pihak arsitek, Mas ya, itu selalu strategi plan keuangan kita buat dulu. Keuangan sudah jadi, baru dijabarkan dengan arsitek. Ini Mas, saya perlu 25 closing dulu. 25 Juli, 30 Juli closing dulu. Segera bisa masuk. Blok ini dikerjakan. Malah kadang-kadang dikerjakan yang depan sendiri dulu. Kenapa depan sendiri dulu? Supaya pembangunan infrastruktur saya nggak terlalu mahal. Kan gitu nih. Kadang-kadang juga fasum-fasumnya kolam renang dan semua dikasih depan sendiri. Tidak tengah-tengah. Supaya apa? Fasum-fasumnya tidak perlu menarik sejumlah sampai titik tengah yang harus panjangnya 300 meter, 500 meter. Itu kan perlu biaya juga. Nah, berarti apa? Kalau si arsitek tidak mengandalkan, si arsitek tidak berpacu atau tidak berpacu kepada sisi cash flow, maka pasti yang keluar adalah idealis arsitek. Tetapi kalau dia itu modalnya mepet, nggak banyak, yang terjadi masnya akan si pihak arsitek menggambarkan, pasti dia kedederan. Kadang-kadang orang berpikir,
dijual di depan sendiri karena hasilnya bagus. Belum mesti loh ya. Tetapi begitu depan itu dikerjakan, cost-nya sedikit di awal pembangunannya, infrastrukturnya. Tetapi, wah sayang itu bagus. Tetapi konsekuensi kalau bagian belakang, pasti juga akan problem karena harus mengeluarkan cash flow yang begitu banyak. Karena pasti uang-uangnya di depan habis untuk membangun infrastruktur kenarik yang belakang tadi. Ya. Jadi saran saya, si owner itu harus membuat strategi cash flow untuk sampai 11 hektar tadi. Kalau enggak, pihak arsitek nanti terakhirnya hanya dilihat gagal. Arsitek hanya mampu membuat baik, tapi selesai. Akhirnya pihak arsitek juga malah tidak bisa punya pekerjaan jangka panjang. Hanya perencanaan arsitek, tapi sulit untuk terrealisasi secara utuh. Itu, Mas. Oke, Pak. Kembali ke pertanyaannya, Pak ya. Jadi, apakah memungkinkan subsidi dan non-subsidi itu berada dalam satu kawasan dan satu perencanaan sekaligus? Memungkinkan, tetapi kalau non-subsidi itu harus dikerjakan di awal. Tujuannya apa? Kadang-kadang malah enggak subsidi, Mas. Ada satu block plan, satu cluster gitu, justru hanya dibuat main gate-nya bagus, couplingnya infrastruktur dijadikan, hanya dijual couplingnya saja. Tidak ada unit rumahnya. Oke. Ada strategi seperti itu. Dalam rangka apa? Menarik cash flow cepat. Satu. Baru yang kedua, buat subsidi, tapi harus bagian belakang. Ya, belakang itu. Halo. Tes, nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suara. Nggak ada. Udah, Mas Irfan? Ah, udah ada lagi. Jadi, gini. Boleh nggak campur? Boleh. Tetapi, kadang-kadang, satu yang luasnya sampai di atas 10 hektar, bisa strateginya ada 3 strategi. Satu, buat satu klaster, mungkin 50 unit atau 100 unit, itu hanya couplingan saja, Mas. Kalau couplingan saja, berarti apa? Cash flow-nya cepat, tidak memerlukan harus keluar IMB, ya kan? Kadang-kadang izin pun belum selesai semua, berani itu. Ya. Baru setelah itu ada block plan yang khusus, yang satu klaster, 2 klaster, yang itu yang subsidi, ya. Tetapi subsidi saat ini juga problem. Berarti apa? Harus dilakukan subsidi pun berusaha tidak mengandalkan KYG, KPR, dan mengandalkan penjualan melalui KPR. Karena berarti katakan kalau penjualan lewat KPR cenderung saat ini gagal. Dah. Mudah konsumen, tapi kegagalannya tinggi. Itu boleh dibangun di klaster yang tidak boleh berdekatan. Harus terpisahkan itu. Jangan di depan, jangan kelihatan. Baru strategi kedua adalah yang strategi yang non-subsidi. Tetapi antara non-subsidi dengan subsidi cenderung, kalau dikuati subsidi, nanti komersialnya agak berat biasanya. Karena cenderung dia akan, harganya sangat berbeda. Kalau saya cenderung, walaupun non-subsidi, itu harganya mendekati subsidi, ya, mendekati subsidi, hanya perbedaannya adalah desainnya harus nyolok. Kedua, cara pembayaran dan marginnya juga tidak terlalu berbeda. Ya. Karena ada beberapa, kita sudah pernah terjadi, ini di contoh di Magetan kita, namanya Geraha Pusaka 1 dan Geraha Pusaka 2. Tapi membedakan di sana, saya buat yang non-subsidi dulu. Begitu non-subsidi sudah mendekati selesai, baru saya membuat subsidi. Nah, cepat sekali itu. Nah, ini yang harus hati-hati.
Dan saya lihat Sukabumi itu bukan pasar properti yang baik, tapi tanahnya murah, tapi subsidinya bukan pasar yang baik. Yang harus dilakukan, Mas Irfan, daripada kalian nanti kerja jauh-jauh, kerja banyak-banyak, lebih baik si pihak developer punya komitmen yang jelas. Bayar dulu. Kalau nggak bayar, saya dapat tanah berapa meter, itu jauh lebih penting. Kalau nggak, nanti proyeksi nggak dibayar kamu. Tapi monggo aja lah. Iya. Tapi monggo aja. Siap, Jangan sampai siap. kerja sia-sia. Oke, Itu terima Mas. kasih. Ya, terima kasih masukannya. Monggo lainnya. Dari mana? Dari Alafa Lubis. Dari Kudus. Oh, dari Kudus. Mana apa Lavi? Kudus? Halo, halo. Mana yang dari Kudus? Halo, Pak. Mana ya? Halo. Ya, Mas. Mau... Ya, Pak. Mau tanya. Halo. Ya, Mas. Ini ya? Iya. Ya, monggo, Mas. Kebetulan itu Pak, saya buka lahan baru di Kudus baru awal bulan ini. Oh, ya. Awal Maret ini. Nah, kebetulan Luasnya berapa, Mas? Luasnya 3.000. Oh, ya. Lebarnya? Lebar tanahnya itu 17. Harganya? Harganya tanahnya per meter 350. Oke. Kami beli. Kami jual antara 1,5 itu, Pak. Oke. Nah, terus selang sudah buka itu awal Maret, selang 2 minggu ternyata ada samping, Pak, selang 50 meter itu ada buka lahan baru juga, luasnya sama, cuman harganya di bawah kami. Nah, kami sudah kadung, gimana Pak? Belinya sudah buka juga? Ya, orangnya beda lagi, beda orang. Dua lahan baru di lahan yang berdekatan dengan lokasi saya itu. Terus harganya malah tambah murah, Pak. Mereka, Nah, kami sudah kadung memasarkan, sudah publis. Nah, itu solusinya gimana Pak Bambang? Apa kami harus menurunkan harga lagi, mengurangi pasos yang sudah kami hitung atau gimana? Ya. Tetap pasos kan nggak boleh, Mas. Lebar 17, pasnya jalan sudah 5. Harusnya, cuman kami jalannya berapa? Jalannya 6, cuman kami itu ada pagar keliling gitu loh, Pak. Ada pagar keliling. Terus jadi kalau lebar 6, berarti kan harus 1 meter atau 75 cm yang tembok keliling itu, Mas. Itu 1 meter 75 cm itu kalian pagar aja, pendek. Terus dikasih pohon. Atau GRC saja. Terus nah itu jangan temboknya tembok keras. Jangan tembok tinggi. Temboknya hanya dari tanah kurang lebih 0,5 meter. Terus dikasih GRC. Setelah itu yang 1 meter itu dikasih pohon bambu kuning atau bambu-bambu yang sekeliling itu. Jangan tembok. Oh gitu ya Pak. Iya. Jangan tembok. Terlalu berat nanti malah ambruk sepanjang itu. Ya. Dan lihatan harus apa? Supaya kelihatan lebih hijau. Kekuatannya di situ. Jangan pernah, lebih baik bertahan. Nah, pertanyaan saya, bayar tanahnya gimana? Nah, kami kan baru buka, terus belum ada KPR juga. Kami ya angsuran bertahap gitu, Pak. Waduh, dengan pemilik tanah? Iya. Waduh, duitmu keh, Mas. Ya. Gue udah mumet gue. Berapa tahun? Berapa bulan? Angsurannya pembeli? Apa gimana? Bukan, maksudnya tanahnya itu tanah sendiri atau belinya gimana? Tanah sendiri. Oh ya wes. Lahan sendiri, Pak. Tanah sendiri. Iya. Nah, izinnya sudah sampai mana, Mas? Izin ini sedang pemecahan. Sertifikat? Iya. Boleh atas nama pribadi sana? Boleh. Boleh, ya wes. Terus kedua, berarti kan tadi 17, disipuk 6, mundurnya kan tinggal 11 sisanya. Ya? Iya, benar. Nah, lebarnya pakai lebar berapa? Lebarnya 9 sama 7, Pak.
9 sama 7. Iya, Berarti 99 sama yang 77 meter 77. ya. Oke, masih baik. Terus pertanyaan saya lagi, Mas. Iya, Pak. Masnya jualnya berapa? Harganya Mm-mm. kami kan ini kan perumahan, Pak. Sebelumnya tuh malah perumahan dulu kami harus jual tanah plus rumah lah. Kebetulan samping itu malah kaplingan, jadi kami ada merubah konsep, jadi jual tanah plus kalau mau rumah kami hargain sendiri gitu. Kalau tanahnya per meter itu kami jual 1,5. Yo, kalau tanahmu sendiri, Mas, saran saya tetaplah bertahan Iya, Pak. dengan perumahan, Mas. Gitu, Pak. Kalau kalian hanya ngejar itu malah hancur. Biarkan dia bertahan sampai habis dulu. Tanahmu Hmm. akan mahal tepanan. Hmm. Karena kewajiban tanahmu kan nggak ngikat kalian. Iya, enggak. Nggak kan? Enggak. Nah, maka yang harus dilakukan kayak apa? Desain rumahmu harus bagus, Mas. Iya, Brosurmu Pak. yang bagus, Mas. Nggak masalah, Mas. Iya. Kalau perlu, nggak usah bayar rumah serupiah pun sebelum rumah jadi. Nah, bayangkan, Iya. sertifikat jadi, IMB jadi, cukup Hmm. pesan unit. Berani nggak? Eh, Insya Allah, Pak. Kami coba Nah, caranya ngobrol dulu. gimana? Developer amanah. Tidak perlu Hmm. bayar serupiah pun sebelum rumahmu jadi, Hmm. sebelum sertifikatmu asli dilihat, Jadi, dan sebelum ada IMB, nggak usah bayar serupiah pun. Programnya seperti itu, Mas. berarti itu tagline marketingnya harus ganti seperti itu Yes. dulu, Pak. Biar Nah, nanti lancar. bagaimana skala cash flow nih? Bagaimana caranya? Nah, besok tak ajari, Mas. Iya. Nanti ya, Siap. itu Iya. lakukan magetan dulu, Mas. Justru Iya, Pak. malah kita nggak ada modal tuh, Mas. Justru malah tidak ngeluarin uang, Mas. Caranya tandani itu. Iya. Itu kan? Tetap Iya, iya. pertahankan. Begitu kalian jual kaplingan, terus nanti desainnya asal, dia bebas. Justru itu penghancuran di awal. Penghancuran terakhir. Kayaknya di depan, ya. Kayaknya Iya, Pak. di depan itu dapat. Wah, Mas Kinkin kok madani aku. Apa tuh yang aku? Ah, kok modelnya pada aku kopi aku gin, hah? Oh, foto. Jadi apa yang dilakukan? Saran saya, itu Mas, jangan merubah konsep. Jangan gentar. Iya, Pak. Maka tolong set planmu di WA ke admin. Siap, Ya, siap. Siap, Pak. Siap. desain rumahnya kayak apa? Layak enggak? Iya, Tak koreksi. iya, Pak. Syukur alhamdulillah belum ada penjualan serupiah pun. Setelah itu harusnya apa? Dibuat cash flow-nya secara keseluruhan. Iya, Pak. Jangan sampai saya dapat pasien ini ada 15 pasien baru, Mas. Iya. Rekomendasi ya, alhamdulillah kita ketemu, so paling tidak bisa berbagi pengalaman, Mas. Yang kemarin yang dari Korea mana tuh? Keliru 450 juta baru mulai kan rekomendasi, Iya. Mas. Nah, itu jangan sampai terjadi Iya. yang Korea kemarin tuh. Siap, siap. Mongol enggak ini sudah datang apa belum ini yang dari Korea? Ya. Ini jangan sampai terjadi. Gitu, Mas. Iya, Pak. Tolong Ya, kirim makasih, Pak. WA-nya. Ya, kirim Siap. WA, dikirim ke WA, desainnya kayak apa, nanti desainnya agak kurang dan sebagainya. Iya. Coba kita ada beberapa desain, kalau pakai desain saya gini bagaimana gitu aja. Kita kasih saja. Supaya Iya, Pak. Iya, Pak. ditarungkan dengan desain kita kira-kira wani porak gitu. Iya. Gitu, Mas. Monggo, Iya, satu Pak. kali Oke. pertanyaan sebelum kita mulai. Ya, satu lagi ya. Satu lagi dari Gusti Rizal, Pak. Hah? Dari Mas Gusti Rizal. Rizal ya. Ah. Mau tanya kalau misalnya sudah mulai line clearing, pengkaplingan, rumah contoh, legalitas, dan lain-lain itu berarti sudah keluar modal terus ya, Pak? Terus sampai harus ada yang laku rumahnya, Pak, langsung ambil aja. Gimana Mas Rizal? Tanyakan Mas. Langsung aja tanya Mas. Iya nih Pak,
Itu tadi Bapak udah jelaskan loh, ternyata pertanyaan sebelum yang ini tadi Pak mengenai proyeksi proyeksi keuangan. Itu saya ngikutin aja kalau gitu Pak. Kan mungkin Bapak nanti mau menjelaskan malah sekarang ini. Jadi gimana cara ngatur proyeksi keuangan, kata Bapak tadi malah bisa ngerjakan tanpa modal itu jadi. Oh ya iya. Ya kan? Ya wes Kan nanti yang- nanti ya. Tolong Ya, satu lagi. Saya ngikutin aja Pak, makasih Pak. Oke, yang lainnya. Belum ada? Ya wes kita mulai ya. Iya, boleh, Pak. Mas apa itu? Abdul Holik itu dari mana ya? Abdul Holik Saya Pak dari mana? Oh? Bogor. Oh dari Bogor. Enak kenal. Pernah Mas saya Abdul Halim Saya dari mana Mas? Mana saya belum? Yang dari Kalimantan mana? Ngacung. Mana Kalimantan? Ini Pak yang dari Berau kemarin Pak Happy. Oh Pak Bro itu rajin banget ya Pak. Alhamdulillah Pak. Pak Happy itu saya seneng ya, rajin banget ya, walaupun masih pegawai negeri, tapi tetap ikhtiar ya Pak Happy ya. Terus yang lain, Pak Kolek itu yang kemarin loh. Yang mana? Apa? Mana? Ya, kita mulai ya. Oh 51 masih kurang, karena udah kemarin 65 ya. Mana lagi nih? Rindo Aditya, ada Indra Wicaksono, Muhammad. Ya alhamdulillah lah, dari Tanjung ini. Tanjung Kalimantan Selatan nih. Siapa ya? Nggak ada foto, nggak ada. Bawah itu Tanjung. Siapa tuh? Baru 50, masih ada 15 lagi harusnya. Apa? Bu Evi rajin tuh Bu Evi. Bu Evi dari mana tuh Bu Evi? Pekanbaru, Pak. Oh, Pekanbaru. Sudah ketemu Pak Endar belum? Oh, belum, Pak. Kan corona, Pak. Oh, tapi kenal kan sama Pak Endar? Pak Hendar yang Chevron ya, Pak? Nah, Chevron. Iya, kenal, Pak. Saya marketing freelance, Pak. Oh. Pernah masarin dulu, cuman belum berhasil saya, Pak. Oh, belum berhasil. Ya. Soalnya Jangan masarin di Pekanbaru itu tanah banyak, Bu. Murah-murah. Iya, Pak. Nah, harusnya Bu Iya. Bu Evi pandai-pandailah nego kayak Pak Hendar itu. Nanti jualan kapling saja. Karena Pak, gini. saya nggak. Kenapa, Pak? Ini semua dengar ya? Semua dengar nggak nih? Dengar ya. Jadi gini. Kayak di Berau tadi Pak Happy dan yang lain-lain. Yang karakter gini. Karakter yang kawasannya atau daerahnya itu penduduknya tidak terlalu banyak, maka bukan jualan rumah, tetapi banyaklah jualan kapling. Gitu. Tapi kayak Kudus tadi, Pati, daerah penduduknya banyak, ya jangan jualan kapling, tapi jualan rumah. Jadi beda kayak Bu Evi ini yang di Pekanbaru, saran saya, itu kan saya pernah ditawari di Pekanbaru itu 1 meter hanya 25.000, 50.000 banyak Bu Evi. Jadi saran saya jual. Pak, maaf, Pak. Kalau sekarang itu kalau yang segituan itu daerahnya luar Pekanbaru, Pak. Oh nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Terus ini Pak juga kasusnya di sini tanah tuh ngaco, Pak. Double. Itu banyak. Gitu. Nah, maka caranya gimana?
Maka caranya gimana? Caranya Ibu, kalau lewat yang model gitu, lewatlah Pak di pihak kelurahan. Lewatlah Pak di pihak kelurahan. Karena kelurahan pasti dia tahu surat-surat tanahnya. Dan surat-surat tanah itu asli tidak, pemiliknya pertama siapa-siapa, dia tahu seluk-beluknya di awal. Siapa-siapa, dia tahu seluk-beluknya di awal. Suaranya ngebengong ya? Suaranya ngebengong ya? Oh iya, iya Pak. Gitu ya. Saya mulai ya sekarang. Oke, kita mulai. Kita mulai. Seperti itu. Seperti itu. Udah? Udah? Lihatnya itu aja. Lihatnya itu aja. Teman-teman lihat ini ya. Teman-teman lihat ini ya. Layar ada. Layar ada. Itu kan ada. Itu kan ada. Utamakan survei. Utamakan survei. Oke. Lokasi tanah itu. Lokasi tanah itu. Di buku tuh ada di buku tuh 84 atau berapa? 84 atau berapa? Coba bisa dilihat. Bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Nah, kedua survei lahan. Dari mana tuh? Dari yang di Sukabumi itu. Titik nolnya kan 80, 100, hampir 100 berapa itu? Ya. Itu artinya layak enggak dan sebagainya itu bisa dibaca di halaman 84 kalau nggak salah. Ya. Di bab 2 kalau nggak salah. Dilihat tuh. Itu beres, baru legalitas tanah dan perizinan. Nah, legalitas tanah perizinan itu juga harus pengecekan dulu. Ini selesai, clear, ya, baru membuat site plan. Site plan akan dihitung analisa kelayakannya, ya. Secara sederhana, nanti teman-teman, ya, kita juga ada program tak kirimi analisa pembuatan bisnis sederhana. Tapi syaratnya apa? Tolong e-bookmu itu tadi kasih tahu, bagikan ke teman-teman lainnya. Setelah itu kasih tahu, dia suruh WA ke sini supaya ke tempatnya si Mas admin kita paling nggak 10, sebutkan nama, contoh Bu Evi, ya. Bu Evi ngasih tahu siapa, terus dia suruh WA rekomendasi dari Bu Evi. Kalau Ibu Evi bisa menolong orang 10, dikasih e-booknya, Bu Evi tak kirim itu. Analisa cara menghitung quick count-nya cepet banget tuh. Klik, ya tak kirimi. Tapi Bu Evi harus bantu temennya dulu untuk dia WA ke admin kita 10 orang supaya dia dapat kiriman e-book. Artinya apa? Tolonglah orang lain, suatu saat orang lain itu tahu maju. Nah, suatu saat Bu Evi juga akan ditolong sama yang 10 itu. Benar nggak Bu Evi ya? Contoh, suatu saat kita nggak tahu kan, 10 orang tahu-tahu Bu Evi kok masih susah terus. Tapi yang 10 orang tadi, buat e-book tadi, akhirnya ikut online, akhirnya dia sukses, pasti di suatu saat akan nolong Bu Evi. Ya. Setelah itu, survei kompetitor, baru proses negosiasi tanah. Dari 31, 2, 3, 4 itu, survei lokasi tanah, legalitas dan perizinan sudah clear, membuat site plan-nya sudah clear, analisa quick count-nya sudah tahu, survei kompetitor sudah tahu, disitulah menjadi modal dasar awal kita nego kepada pemilik tanah. Tanpa 1, 2, 3, 4, akan negonya tanah masih gegandap-gandap. Artinya pasti tidak akan sukses seperti harapan teman-teman semuanya. Oke, itu evaluasi terhadap yang kita bahas kemarin. Sekarang kita lanjut tentang pembahasan yang bab kedua. Bab pertama akan kita mulai tanggal 5 besok, akan lebih detail. Ya, ini adalah kelas cara mudah permodalan notaris. Berarti apa dalam bisnis properti? Modal awal itu adalah dari pemilik tanah. Kunci sukses di bisnis properti adalah ada tanahnya dulu. Nggak ada tanahnya dulu, repot. Itu kan ya? Maka contoh tadi, Mas Rizal. Ya. Mas yang dari mana tuh? Pati itu dari mana dia? Kudus ya. Nah, yang dari Kudus. Sudah tanahnya sendiri. Ya, tanahnya sendiri. Kayak yang dari Kudus tadi juga tanahnya sendiri. Dia lebarnya 17,
totalnya 3.000, kurang lebih jadi mundurnya 3.000 dibagi 17 kurang lebih berapa itu? 150-an lah. 170. Kalau 170 dibagi lebarnya 7 atau 8, kurang lebih kan jadi 20-30 unit. Uangnya berapa tuh? Dia kan 3.000 kalikan 3.000, kurang lebih 1 miliar. 1 miliar, ya 1 miliar dibagi 30 kurang lebih kan 35. Saran saya, strateginya adalah kalau itu tanahnya sendiri, sekarang dialihkan, tanahmu itu bukan jadi milikmu. Tapi bagaimana menguangkan tadi? Berarti apa yang dilakukan? Kayak Mas Rizal, kayak Mas yang dari Kudus tadi, ya, itu yang dilakukan adalah supaya nol tadi, nggak modal tuh Mas Rizal. Maka yang dilakukan, yang dari Kudus tadi, seseorang diajak bisnis properti, suruh dia invest tanahnya 35 juta supaya modalmu balik, Mas. Tapi nggak ada untungan, baru nanti jual properti, ya kan? Ada bagi hasil. Tapi modalmu 1M udah ditarik. Contoh tadi, mengenai Mas Rizal, mungkin terlalu mahal. Mungkin nariknya dari separuh harga. Mungkin hanya bayar 30 juta, mungkin bayar 15 juta. Supaya apa? 15 juta, 20 juta tadi bisa untuk biaya pemecahan. Gitu loh Mas. Biaya pemecahan, biaya land clearing, biaya pembuatan fasu Mas Rizal. Jangan dijual idealis. Tapi dijual sebagian dari tadi ada bagi hasil. Contoh HPP-nya 50 juta. Kalau 50 juta, oke bagi hasilnya 50-50. Tetapi kalau dia hanya bayar 50 juta, berarti dari keuntungan dia dapat 30%-nya atau 25%-nya. Tapi cash-nya di depan bisa ditarik. Lawannya apa? Objek tadi. Maka perjanjiannya dibahas lebih detail. Jangan sampai kalau terlalu lama nggak laku-laku, dia minta uang. Ini salah. Maka saya katakan, developer tidak boleh, menurut saya loh ya, tidak boleh menerima uang dari investor. Penting itu. Apalagi dia dapat ini enggak. Tetapi investor tadi adalah bagian membeli tanah sebagian per kapling tadi. Ini penting. Maka ini yang dilakukan. Maka apa selanjutnya? Karena kita bicara ke notaris, permodalan notaris. Apa itu? Klik terus. Ya. Notaris cenderung ini. Otomatis di notaris, walaupun yang lazim dilakukan notaris hanya ini, biaya di notaris tuh. Biaya apa tuh? Pemecahan sertifikat. Itu pasti di notaris. Bisa enggak? Tidak di notaris. Bisa saja. Tetapi kalau pemecahan tidak di notaris, yang terjadi suatu saat dia KPR, tapi semuanya sudah selesai, perizinan sudah selesai, tapi pemecahan belum selesai, maka kita tidak akan bisa akad KPR. Tetapi kalau pemecahan sertifikat di notaris, tetapi harus ingat, notaris yang kerjasama dengan pihak perbankan. Siapa perbankannya? Ya minimal satu. Dengan BTN, dia kerjasama dengan BTN, dengan BNI, BNI Syariah, Mandiri, BRI, itu minimal itu. Itu baru syarat notaris yang kalian pilih untuk proses pemecahan sertifikat. Maka begitu kalian di awal, selalu apa? Pas beli tanah, pasti keluarlah akte jual beli. Ya, akte jual beli dari kalian ke kalian dengan pemilik tanah. Itu awal tuh. Itu wajib itu. Baru nanti apa? Muncul di awal. Pajak pembelian lahan. Ya kan? Muncul. Pembelian lahan berapa? 5% tuh. Dari nilai. Terus biaya penurunan hak. Itu iya. Bisa 3-5%. Dari mana? Rata-rata kalau sekarang susah untuk NJOP. Nilai kewajaran. Penurunan hak itu apakah mesti? Tidak juga. Contoh di
Kalimantan Selatan ternyata tidak perlu harus HM ke HGB. Contoh di Kudus juga bisa ternyata. Tapi di beberapa kota tidak bisa juga. Terus biaya apa lagi? Biaya akte jual beli, biaya PPJB, perikatan jual beli. Tapi biaya PPJB kan perikatan perjanjian jual beli. Apakah harus dilakukan di notaris? Boleh iya, boleh tidak. Ya, pajak jual beli, pajak pembelian tanah. Nah, ini proses-proses yang dilakukan, modal-modal yang dilakukan, yang harusnya dilakukan di awal. Ini yang dilakukan awal. Maka biasanya yang pernah dilakukan, kebetulan saya kerjasama dengan notaris itu, selalu ya itu terus. Kalau sudah kalian itu, ya itu terus. Ya, berusaha jangan pindah-pindah notaris. Maka yang saya lakukan pada saat itu, saya cenderung barter saya. Pertama, kalau itu yang sudah Mas Rizal, contoh sih Mas yang Kudus tuh. Yang Kudus tadi, apa? Mas Afan ya? Mas Afa, itu cenderung, kita lihat semua. Mas Afa ya. Mas Afa? Ya, Mas Afa itu cenderung lakukan kalau kalian biaya pecah, cenderung apa? Barter, Mas. Dia mau cenderung cari notaris yang mau barter. Kenapa mau? Karena objeknya itu kan milih Mas Afa sendiri. Ya, tidak milih orang lain. Karena bukan milih orang lain, Mas Afa bisa itu nego. Bu, saya sebagian bayarnya pakai kapling saya ya. Karena apa? Itu dia jasa yang 1% ya, 1% atau biaya untuk macam-macam administrasi itu. Maka Mas Afa cenderung kayak Mas Rizal itu nego lah di awal. Mana-mana yang biaya-biaya dia suruh ngitung semuanya sampai nanti balik nama atas nama konsumen dan biaya kewajiban kita. Nah, Mas Afa nego ke pemilik, ke notaris berapa yang Mas Afa bayar. Setelah itu Mas Afa nego lagi pada pihak notaris. Untuk saya, Bu, mau ngambil bar kapling, Bu. Walaupun Mas Afa nggak ada untung, no problem. Contoh tadi harga dasarnya kan 350, Mas. Betul ya, Mas Afa? Betul kan? 350. Oke. Dianggap dihitung 72 kali lipat. Karena ada fasumnya sepertiganya itu. 40% harusnya. Oke, berarti harganya kan jadi 700, Mas. 700 ribu per meter. Kalau kaplingnya tadi kan 7 kali 11, 77. Ya. 77 kalikan 1,750. Kurang lebih kan 60-an juta. Itu kan ya. 60 juta. Terus tambah fasum 25 juta. Mas Afa, Bu, dihitunglah. Ibu sama-sama hitung nih biaya pokoknya berapa. Itu kan. Berarti apa? Contoh temunya 80 juta. 80 kapling tadi milik Ibu ya. Nanti Mas Afa. Terus dia kan pasti nggak mau. Wah, ya rugi aku, Mas. Bu, karena ini akadnya milik Ibu, maka nanti kan tak jual ada untungnya, Bu. Ini 70 juta harga tanahnya, bangunannya segini. Nanti untungnya 50 juta. Kalau terjual, untungnya 50 juta juga milik Ibu, bukan milik saya. Tapi saya dapat komisinya ya, Bu. Coba kalau seperti itu, Mas, negonya. Mas apa? Coba jawab, Mas apa? Jawab, coba diklik, Mas. Biar dia dengar Mas apa. Coba jawab. Ini. Bentar. Halo. Iya Pak, seperti itu. Kami juga menerapkan seperti itu. Nah, terus? Ya untuk lahan paling depan, terus paling besar itu sekarang rencana mau dikasihkan ke pihak notaris juga. Nah, bener dah? Bisa. Iya. Tapi harusnya jangan depan, Mas. Jangan depan sendiri. Kapling yang depan sendiri. Yang pinggir jalan berusaha jangan dilepas. Nomor 1 dan 2 itu jangan dilepas. Itu yang terakhir. Itu adalah untuk backup kalau suatu saat terjadi kerugian. Jangan. Minimal nomor 3 berarti Pak. Ya. Minimal 3, 4 boleh. Oh iya, iya. Tapi negonya kayak apa? Contoh tadi,
Anggap aja kapling tanahnya 60 juta, fasumnya 20 juta, 80 juta Mas ya. Iya. Nah, itu milik Ibu akadnya. Walaupun saya sebetulnya kan belum keluar biaya, Bu. Benar kan? Iya. Tapi kan Mas Belum Alfa keluar. jangan dikejar-kejar kan? Iya. Setelah itu bagaimana? Nanti kan harga jual segini, untung segini. Tapi tolong ya, tanahnya Ibu boleh tak jual untuk jadi perumahan ya. Tapi untungnya untuk Ibu semua, tapi saya dapat komisi ya marketingnya gitu. Jadi supaya Iya. apa? Dia tertarik negonya. Pasti kan tertarik. Ini untungnya kalau Pasti. terjual 200 juta, Ibu untungnya 50 juta loh. Kasih Ibu. Gitu kan? Benar nggak, Mas? Iya. Nah, terus saya ngomongin lagi. Bu, kalau ada temennya Ibu, gitu kan ya, yang mau beli, kan untungnya 50 juta, Bu. Ibu tak kasih dah sepertiganya untuk Ibu, komisinya. Tak tambahin 15 juta. Kira-kira ikut masarkan nggak notarisnya? Ikut. Ikut. Kenapa dia ikut? 15 juta kan? Iya. Terus kedua apa? Kenapa yakin dia ikut masarkan? Karena sertifikatnya ada di notaris. Bener kan? Benar, Pak. Klik. Teman-teman sepakat? Sepakat. Sepakat nggak? Nah, itu jago itu. Bener nggak Mas Afa? Benar, Pak. Modal nggak? Enggak. Nggak. Gitu Mas Rizal? Nah, itu loh Mas Rizal. Nah, itu semua perlu dipandu memang. Tidak sederhana itu. Karena biasanya di sini paham, tapi nanti di lapangan bingung. Itu aja. Nah, itu kita perlu sering ketemu. Sampai itu ada yang pertanyaan? Ya. Jadi apa? Di notaris pun itu kan di awal hanya biaya-biaya itu bisa di-cover. Maka dalam perjanjian dengan notaris, Mas Hafa, itu semua dituntaskan. Aku pas perikatan dengan pemilik tanah, berapa biayanya? Tulis. Itu kan ya? Nanti otomatis dia ada proses pemecahan sertifikat. Tulis. Oke, karena tanahnya masih sawah, perpindahan hak dari sawah ke pekarangan berapa? Tulis. Setelah itu biaya pemecahan, tulis. Kan itu urutannya. Setelah itu apa? Biar pecah rampung, biaya perikatan. Nggak usah, perikatan dengan konsumen nggak usah. Setelah itu biaya AJB. Pajak jualnya saya berapa? Tulis. Biaya AJB-nya berapa? Tulis. Sampai total biaya yang akan dikeluarkan, Mas Afa berapa? Tuliskan semuanya. Itu jadi berapa unit? Mas Afa? Jadi Jadi 21, berapa unit? Hah? 21 unit. Oke. Jadi sampai 21 unit itu, berapa total biaya yang akan dikeluarkan? Nah, dalam pengeluaran tadi ada biaya yang dikeluarkan kewajiban konsumen, ada yang dikeluarkan oleh Mas Afa. Itu Iya. harus dikontrak selama 1 tahun. Fix. Paham ya? Nah, fix itu dibarter dengan tanah. Pasti biaya konsumen AJB 1%. Mas Afa, nego pemilik tanah ke notaris 0,5%, Bu. Nanti? Iya. Dinego 1,5%, tetapi Ibu ngomong sama konsumen tetap 1%. Nah, 0,5% hasilnya Mas Afa. Mana? Iya. Lumayan. Iya. Itu caranya gitu, Mas. Lumayan itu. Ilmu sederhana, tapi kalau nggak tahu mesti dibayar 1% itu untuk notaris. 1%. Tetapi kalau ngomong gitu, nanti bagi hasil dengan notaris, Mas. Iya. Karena jasa kan. Yang nyari kan Mas Alfa. Iya. Ya itu. Caranya gitu. Ada pertanyaan? Monggo. Yang kemarin dari Brau, dari Mas apa ya? Zulkarnain ya? Ada nggak ya? Oh, belum join. Monggo ada pertanyaan lagi sampai ini? Wah, Bu Evi nongol. Bu Evi Magelang ya? Mana Bu Evi? Turun bawah. Nah, itu Evi Astuti. Bu Evi? Iya, Pak.
Waduh. Mbok fotonya nanti fotonya itu lebih indah daripada aslinya itu. Wah, nggak boleh tuh nanti nganu tuh harusnya diganti wajah aslinya. Kalau aslinya supaya suaminya tetap loh, nggak cemburu. Kalau gitu kan tidak boleh loh namanya wanita memajang fotonya yang lebih baik daripada aslinya. Itu berbahaya. Waduh, penghinaan ini. Lo kok penghinaan? Bener tuh Bu Evi, bener itu saya. Ada pertanyaan Bu Evi, lama nggak pernah nengok saya. Enggak, Pak, lagi ada virus, Pak. Hah? Lagi Nggak ada virus saja nggak nengok. Apalagi ada virus. Monggo teman-teman lain. Ada pertanyaan? Cenderung yang ini pertanyaan saja. Ya, monggo. Apa pertanyaannya? Atau Ngacung? Siapa yang tanya? Ngacung? Yang tanya? Siapa? Apa Bu Evi nanya? Oh, Pekanbaru. Wah, Bu Evi terus yang tanya. Evi Pekanbaru. Monggo Bu Evi. Gini Pak, kan saya banyak titipan listingan tanah nih Pak, maksudnya banyak dapet listingan tanah itu yang luas-luas 2.000 atau yang pernah saya jual itu harga-harga 50 juta ke bawah itu cepat laku Pak. Tapi kalau udah di atas 100 juta tuh agak susah. Nah ini kan udah ada yang udah, saya kan juga masarin rumah second gitu kan, campur-campur lah. Ada yang perumahan juga. Nah kalau yang tanah ini itu nggak enak itu belum laku-laku. Di atas Harganya berapa Bu? ada yang ini 350 tanahnya SKGR, terus tapi ada semenisasi Pak, tanah dekat perumahan dekat kawasan padat di bagian belakang, nah kayak gitu itu belum laku juga. Harga Caranya 350. gimana gitu? Ya, terus ada juga Pak yang SHM itu luas 3.000 apa 2.000 ya. Nah itu dekat malah dekat ke jalan raya itu juga karena luasnya segitu ya 2.000 apa 3.000 gitu orang nggak mau gitu. Terus pernah saya tawarin, Bu di coupling aja gimana gitu, dianya nggak mau gitu. Oke. Gimana Caranya maksudnya? gini. Caranya kalau 3.000 itu Ibu membuat set plan-nya, Ibu dijual kapling dulu. Tetapi hanya pesan unit dulu. Jangan terima dulu sampai dikumpulin, sampai selesai. Contoh, 3.000 meter, yang kepake hanya 2.000 meter. Jadi 100 meteran, jadi 20 Bu. Contoh Bu, 3.000 meter. Yang dipakai hanya 2.000 meter. Jadi per kaplingnya 100. Kan jadi 20 kapling Bu. Bener Bu? Ya. 20 kapling, Ibu jual dulu. Tapi jangan terima uang. Contoh, jadi 20 harganya 1 miliar contohnya. Atau harganya 700 juta atau 500 juta. Berarti kan hanya berapa tadi? Per kaplingnya 500 juta dibagi 20 kan 25. Bener Bu ya? Gitu? Iya, Pak. Kalau 25 Ibu jual 35. Gitu? Kalau 35 sebetulnya Ibu hanya jual 15, sudah lunas. Sisanya Ibu dapat kaplingan. Tapi caranya hanya pesan dulu. Ibu nyari sampai dengan 15. Jangan terima uang dulu. Pesan unit. Paham Bu Evi? Paham Pak. Ya itu caranya. Tapi yang penting ada pembelinya dulu gitu ya Pak ya? Iya. Dibagi 20 tadi. Tapi 20 cukup kalau 35 kan Ibu cukup 15 unit. Berarti kan cukup. Oke, Bu, baru nego ke pemilik tanah. Bu, tak bayar 6 bulan ya. Tak bayar 3 bulan ya. Ini ada yang beli.
Jadi yang beli apa? Yang belum Bu Evi ngumpulin dari orang-orang tadi. Gitu loh Bu Evi. Clear? Itu dijualnya Kaplingan. nyicil. Contoh, boleh cicil 6 bulan. Itu kan? Kalau yang Kan kalau yang tunai nggak apa-apa, tetapi Ibu kan ngolek dulu, Bu. Dari hasil kolek tadi, benar Bu? Baru sampaikan ke Pak Ibu nego pemilik tanah. Tapi silent ini, marketing silent. Tidak boleh open. Oke, Pak. Gitu, Bu. Monggo, pertanyaan lainnya. Pemecahannya gimana, Pak? Ya, Ibu tanya ke notaris kan. Biayanya berapa, pecah berapa biaya. Kan harus hitung semua. Yang tanggal 5, Bu. Ketemu tanggal 5 aja nanti. Yang kelas tanggal 5 itu lebih detail nanti. Itu agak pusing itu. Ya, kita buatkan perjanjiannya kayak apa, listnya. Tapi yang tanggal 5 aja. Karena teman lainnya itu harus paham dulu semua. Gitu Bu Evi? Monggo. Yang lain? Hah? Pak Ridho dari Bekasi. Mana? Ridho Bekasi. Halo, iya Pak. Mana ya? Halo Pak. Halo, halo, halo. Perhitungan untuk unit yang akan dibarter dengan notaris, HPP atau harga jual. Yang mana Pak Ridho? Mana ya? Iya Pak. Itu ya. Iya, Pak. Itu ya. Iya Pak. Gimana Harga Pak? barter Iya, untuk kan. HPP itu Bukan kan itu yang tadi kita notaris itu kan kita hitung biaya-biayanya itu Pak. Seluruhnya kita hitung biayanya. Nah itu kita barter kan sama nanti unit kita. Nah sementara kan unit kita itu kan kita punya HPP sendiri sama harga jual yang akan kita jual. Nah itu yang mau dibarter sama seluruh biaya notaris itu biaya HPP atau udah harga jual rumah gitu Pak? Nah, kalau di objek tadi pasti notaris juga bisa ngitung, Mas. Oh. Betul kan? Iya, Dia iya, nggak iya. mau kalau harga ada untungnya, cenderung. Oh, cenderung gitu Ya ya. kalau cenderung. Oke. Tapi kalau di lokasi lain dia nggak tahu, Mas. Maksudnya gimana tuh nggak tahu, Pak? Karena kalau di lokasi tadi kan dia tahu belinya tanah berapa. Oh, iya, iya, iya. Apalagi masnya tanahnya juga belum lunas ya, malah nggak mau konangan, ngapusi gitu. Iya, Iya kan? soalnya kan aku ini ada case di aku Pak. Ini aku juga baru gabung nih. Ini salam kenal sama teman-teman di sini. Yeah. Aku juga baru gabung. Nah, case aku tuh kan jadi ada lahan di Bekasi lumayan kecil sih karena ini mau nyoba proyek pertama kita. Wah, Lumayan kecil. alhamdulillah biar nggak keliru. Iya. Jadi kita ada tanah kecil tapi tanah ini masih girik, Pak. Milik siapa, Mas? Milik kita. Oh, jadi milik Masnya. Jadi luasnya berapa? Cuman berapa? Cuman 200 atau 300 gitu, Pak. Jadi berapa unit? Jadi 5 unit. 5 sampai 6. Ini contoh nih. Teman-teman dengar semua? Penting ini, penting pelajaran baru nih. Dengar? Ngacung bagi yang dengar, tolong ngacung. Oke, dengar. Iya. Jadi Mas Ridho dari, ini tak jelasin. Mas Ridho dari Bekasi. Iya. Dia punya 200 unit, anggap aja bisa jadi 3 kapling, 5 kapling. Kebetulan masih girik, masih letter C. Iya. Ya kan? Iya. Masih belum sertifikat. Iya. Kalau normal orang nggak tahu, langsung masih girik tadi, langsung di sertifikat atas nama Mas Ridho. Atau ibunya, atau orang tuanya. Gitu kan? Iya. Benar. Benar nggak, Mas? Benar. Nah, itu salah. Nah, ini penting nih, mahal nih. Puluhan juta nih keliru nih. Maka yang dilakukan Mas Ridho, set plan dijadikan, langsung dipindahkan atas nama Mas Ridho, atas nama adiknya, atas nama ibunya, atas nama saudara kandung, dipecah girik, minta ke kelurahan. Oke, Pak. Ya, paham. Berarti setelah itu, baru dari itu langsung disertifikatkan. Atau kalau ada konsumen cash bertahap, langsung girik itu girik, dipindahkan ke konsumen mensertifikatkan. Selesai. Oke. Waduh, puluhan juta itu Mas, belajar itu Mas.
Iya, Iya, Pak. mahalnya itu loh. Iya, iya, iya. Ya, untung Mas Ridho ketemu kita. Hmm. Kalau enggak, pasti sertifikat kan. Nah, sertifikat 6 bulan, setahun. Nggak Iya. selesai. Iya, Mau kemarin jual aku juga. bagaimana? Bingung. Bener, bener, bener. Nah itu, Bener, bener, kalau bener. tadi Gire tadi, Mas, dari Gire ada beberapa daerah, IMB bisa dengan bukti Gire tadi. Pengajuan IMB pakai bukti Gire. Atas nama Mas Ridho, atas nama ibunya, atas nama adiknya. Itu bisa satu keluarga gitu, Pak? Bisa, namanya waris. Hmm. Ayo. Siap. Wah, siap. Alhamdulillah, Mas. Ah, Ada manfaat saya, Mas, untuk Mas Ridho. yo. Ya kan? Iya, bener, bener, bener. Alhamdulillah. Pentingnya, Alhamdulillah. maka tolong Hmm. teman-teman Mas Ridho kasih tahu suruh Hmm. kelas online. Kalau Siap. dia itu belum punya e-booknya, suruh Hmm. WA ke nomor admin, bilang dari Ridho. Gitu. Siap, Pak. Rekomen Ridho. Siap, Rekomen siap. Evi. Rekomen Abdul Kholik. Rekomen Mas Anroni. Supaya apa? Banyak saudara kita yang tahu ilmu properti. Jangan sampai kejadian kemarin saudara kita yang dari Korea hilang 450 juta, Mas. Kasihan. Gara-gara tidak tahu ilmunya. Sama Mas Ridho ini. Coba kalau kalian langsung disertifikatkan atas nama ibunya atau yang tertera di letter C-nya tadi. Pusing, Mas. Ya kan? Iya, benar, benar, benar. Nah, masih nunggu. Setelah nunggu, nanti baru pecah sertifikat. Ya, kalau pecah sertifikatnya hanya pecah 3. Kalau pecah 10, nggak bisa, itu harus KGB dan sebagainya. Pusing lagi, biayanya mahal. Itu bisa. Padahal di daerah Bogor, di beberapa daerah itu bisa IMB keluarkan camat. Oh. Belum. Tanyain. Iya, ya coba kita tanya nanti. Ya. Oke, Pak. Karena siap. namanya PPAT, saya ulangi. PPAT itu ada 2 cara. PPAT melalui notaris dan PPAT melalui camat. Walaupun di daerah-daerah ada yang sudah tidak bisa melalui camat. Tapi PPAT hanya notaris, kayak di Jogja ini. Di Jogja, PPAT hanya bisa melalui notaris. Notaris. Tetapi di Kabupaten Bandung, itu PPAT bisa melalui camat. IMB bisa melalui camat. Nah, saya nggak tahu, coba tanya di daerah Bekasi tadi ya. Iya, iya. Cikarang bisa itu, Mas. Itu berarti bisa juga nanti kita barter lagi nanti untuk biaya notarisnya sama notaris Oh tersebut. ya, Pak, kalau itu hanya sedikit ya nggak mau. Oh, nggak mau ya? Itu murah, Mas. Itu murah itu. Oh, murah itu. Sangat murah. Sangat terjangkau. Lebih mahal nomor HP-mu, Mas. Oke. Ya, masih itu jauh lebih aman. Gitu, Mas ya? Iya, Pak. Nah, set plan-nya kayak apa? Set plan-nya kayak apa? Desainnya kayak apa? Nanti dikonsultasikan yang ikut di kelas tanggal 5, Mas ya. Oke. Supaya lebih kita pandu. Itu, Mas? Siap, Pak. Jadi teman-teman semuanya pentingnya belajar. Dipandu, alhamdulillah ya, dengan kelas online ini, ternyata corona itu juga membuat berkah, membuat kita jadi ketemu. Tanpa ada corona mungkin kami nggak punya pikiran tuh. Kelas online akhirnya bisa ketemu saudara-saudara yang lain. Ya, itu yang satu anugerah. Ternyata di balik itu, maka bisa dilihat di Facebook kami, Facebook Pesantren Properti itu kan. Biasanya kan corona, lawan corona. Kalau saya enggak. Saya tidak elok. Corona itu tak lawan. Karena apapun dia makhluk Allah. Pasti punya maksud. Apa dibalik dia Allah itu menciptakan corona? Apakah mungkin karena keserakahan kita? Ataukah mungkin karena memang kita terlalu lupa, terlalu jauh sama Allah? Atau mungkin karena keserakahan kita, akhirnya Allah itu menguji umatnya dengan lawan kasih corona. Lawan corona, pasti kalah kita kalau sampai Allah belum berkehendak. Maka kalau kami mengatakan janganlah dilawan, itu makhluk Allah. Pasti punya maksud kebaikan. Tapi meminta pada Allah, tolong ya Allah, jangan terlalu lama-lama corona itu disebarkan atau dikasih di muka bumi ini. Karena terlalu lama-lama kami nggak mampu ya Allah. Tolong bantu kami ya Allah. Sudah cukup kami diuji ya Allah. Itu bisa puisi saya, kebetulan saya buat puisi. Itu bisa dilihat di Pesantren Properti, di Facebooknya Pesantren Properti.
Atau bisa dilihat di Sentolo. Namanya Sentolo. Itu bisa dilihat. Sudah jam berapa ini? Hilang kurang 13 menit lagi. Selalu kelas kita sampai jam 9. Monggo ada pertanyaan. Siapa? Mas siapa? Bedit. Wah, Mas Bedit. Siap. Mas Bedit ki. Mas, buka. Saya puisinya apa enggak puisiku? Wah, apa ya, Pak? Kedengeran nggak, Pak? Ini saya, Pak. Oh, dengar. Walaupun sana banyak virus corona, maka jangan katakan lawan corona. Jangan kita hebat-hebat toh. Kalau saya loh. Iya. Gitu? Iya. Ya, Ini nek hanya iso ki, ya Allah, tolong makhlukmu itu ya Allah, cabut dari muka bumi, ditempatkan tempat lain ya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, selesai semua. setuju ya. Kalau Hanya lawan, orang enggak tua ya. Kalau bilang lawan, enggak hanya ya orang kamu. tua yang bisa bikin, Pak. Nah, kalau bilang lawan kamu, tak lawan, tak neng tetap kalah kita. Nah, itu Mas. Tapi ya Allah, kalau kamu bersahabat, kita bersahabat dengan corona. Kita terbaik padamu ya Allah. Tolong, tapi aku nggak mampu ya Allah. Itu kan mungkin lebih santun sama Gusti Allah. Mungkin gitu loh. Mana Mas Bedit? Mantap, dimengerti, Pak, dimengerti. Dimengerti ya Mas ya? Ono apa Mas kok tumben kowe medongol? Hah? Wah, kangen, Pak. Oh, Kangen, kangen, Pak. alhamdulillah. Ini Pangapunten loh, nih, pangapunten. Mas, ini bayangin nih. Ternyata alhamdulillah kan manfaat kita online ini. Bayangin, yang Korea kemarin 450 juta hilang. Tadi yang dari Mas apa di Bekasi tadi alhamdulillah akhirnya Mas Ridho jadi tahu. Tidak perlu harus dibuat sertifikat dulu. Terus yang dari Pati tadi mau rubah kaplingan alhamdulillah bisa. Mas Irfan tadi yang orang arsitek alhamdulillah yang belum pernah ketemu ternyata anak belajar tempatnya Mas Haris ketemu kita di sini. Itu kan? Ya, alhamdulillah lah kita bisa silaturahmi. Ya harapannya dan kita informasikan teman-teman semuanya, kita memang ada kelas lanjutan yang itu lebih detail, lebih rapi. Ya, nanti kita bagikan kepada teman-teman semuanya. Kelas online itu memang Mas, untuk membantu teman-teman semuanya supaya tadi step by step-nya lebih detail. Tapi kelas ini memang tidak bisa tiap hari, hanya khusus hari Minggu dan hari Rabu. Ya. Terus by step nanti tak kirimi semua data-datanya. Monggo Mas Bedit. Ada apa Mas Bedit tumben? Iya, Pak. Kakak aja gabung sama teman-teman, Pak. Ya, memang corona ini akan membuat kita mungkin lebih berpikir lagi, lebih rendah hati bahwa dalam sekejap kita dipusingkan gitu ya. Dipusingkan oleh sesuatu, bahkan seluruh umat dunia ini pusing ini. Ya. Akad kredit sudah mulai dibatasi gitu kan ya. Kemudian konsumen jangankan datang WA aja kan sekarang sudah nggak bisa untuk. Tapi ya, di balik kita harus itu siap-siap lah sebulan ke 2 bulan kemudian. Nah, perkiraan saya kalau estimasi saya teman-teman semua. Ini analisa saya ya, teman-teman semua. Dengar ini? Dengar semua? Dengar ya? Dengar? Nah, saya tahu. Kemarin ada beberapa diskusi dengan kami. Ada orang hebat bertanya, Pak, bagaimana analisa Bapak tentang ini? Analisa saya, 2-3 bulan ke depan, kalau berperilaku yang sama, tidak akan pernah. Pasti tambah pusing. Kan? Pasti tambah pusing. Tetapi kalau kita perilakunya ingin berbuat baik, ini kesempatan. Jadi artinya apa? Jangan jadikan kenalanmu, temanmu, konsumenmu, atau siapapun itu menjadi objek bisnismu. Ngerti, Mas? Tetapi jadikanlah dialah mitramu. Jadikanlah ini sahabatmu. Jadilah bagian dari saudaramu untuk berkarya bareng. Artinya dalam pola bisnis, maka tak pernah pengen ngomong sama Mas Bedit. Mas Bedit, kaplingmu yang itu baru itu, yang di mana tuh? Mauspati, Pak. Mauspati itu. Mauspati, Pak. Nah, contoh itu ada beberapa. Saranku, itu semua dilepas kepada semua pihak. Ya Mas ya.
semua pihak. Tetapi orang yang mau diajak bisnis, tapi tidak invest loh Mas. Ojo invest loh Mas. Cari orang, walaupun dia 25 juta, 30 juta, tetapi apa objeknya itu, tapi dia ikut bergerak Mas. Karena dalam posisi sekarang, untuk orang yang punya uang investasi walaupun itu murah nggak mau. Tetapi kalau orang diajak berbisnis cenderung walaupun dia punya uangnya mepet cenderung ingin mau. Kenapa? Di dalam situasi sekarang orang itu adalah ingin mendapatkan sesuatu hasil walaupun mungkin saya katakan situasi ini masih buruk tetapi bagaimana dia kelak akan dapat. Artinya ini saya contoh. Bisnis sekarang yang masih bisa apa sekarang? Pertanyaanku. Hanya satu. Satu nih. Yang menjual proyeksi. Apa itu yang menjual proyeksi? Salah satunya adalah saham. Nggak ada hubungannya. Mau corona kayak mau apa kayak saham tetap jalan tanpa terganggu. Tetapi di properti keganggu karena visi itu visi. Nah, jadikanlah bisnis propertimu ini apapun instrumen kayak jualan online, jualan instrumen, jualan proyeksi, jualan rencana itu Mas Bedit. Pikiran lah. Itu dok. Jadi bukan visi itu visi. Nek visi itu visi berarti ada objek yang kalian ambil untungnya, gitu kan? Ini nek non visi itu fisik itu bukan. Substansinya apa bedanya dengan investasi, Pak, akhirnya? Oh enggak. Kalau investasi dia diam. Taunya untung. Gitu kan? Oke. Nah, yang diperlukan adalah dalam rangka menambah saudara baru. Karena rumus kaya mau berbagi, seperti alhamdulillah yang kita lakukan sekarang. Ya, selalu di atas 50. Mas Bedit sudah 5 hari ini, Mas. Dan alhamdulillah sudah 350-an yang kita minta e-book sudah kita bagi, Mas. Sudah 350 sekarang. Di kesempatan-kesempatan juga kita membuat video tadi. Ya. Dan insya Allah kita juga bulan Agustus besok, teman-teman tak kasih tahu nih, kita kenapa harus kuliah lama-lama sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kita di Jogja nanti di pesantren properti cukup kuliah 1 tahun, insya Allah sudah punya lokasi, punya lahan, Mas. Itu yang akan kita setting. Daripada kelamaan kuliah, toh nasibnya juga setelah itu bingung 4 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau punya putra-putri, putra lah, kalau putri belum kita, yang lulus SMA, atau sekarang kuliah, tapi masih nganggur, daripada lama-lama nerusin S2, baru setelah itu bingung, lebih baik kuliah setahun di Sentolo. Mulai Agustus, insya Allah. Malah sudah dapat proyek. Saran saya itu. Nah itu yang akan kita lakukan. Saya pikir itu sudah berapa? Masih ada pertanyaan? Satu lagi ya terakhir. Tinggal 5 menit lagi. Monggo. Hah? Siapa? Pak? Arya. Dari? Arya. Assalamualaikum Pak Bambang. Mas Arya mana ya? Saya Pak. Waalaikum. Salam. Tak gulane Mas. Arya. Atas nama Lydia Putri Pak, akunnya Pak. Hah? Apa? Lydia Putri. J. Wah, kok. Mas Arya pernah ke Sentolo nggak Mas? Lu udah sering Pak, stok lama Pak. Wah, stok lama. Wah, J. parah. Oh, jenengannya kok Lydia Putri loh. Menyonya apa? Nama samaran. Oh, nama samaran. Pripun Mas, pripun? J. Saya yang itu loh Pak, yang punya kaflingan di Jombang. Oh, alah ya. J. Alhamdulillah. Yang Jombang yang terus disisakan itu ya Mas ya? J, Pak. Ya, oke, alhamdulillah tuh Mas Arya tuh. Dulu apa Mas basisnya Mas? Basis apa Pak maksudnya Pak? Sekarang masih apa neng leasing apa perusahaan leasing apa keuangannya? Oh, saya di itu Pak, pemasaran alat rumah sakit Pak. Oh, ini Mas Arya ini contoh. Dia kerja di pemasaran rumah sakit. Ini waktu belajar di Sentolo berapa bulan tahun lalu Mas? Sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu Pak. Oh, 2 sampai 3 tahun yang lalu nih teman-teman nih. Ya dan sudah bolak-balik ke Sentolo Mas ya kayaknya ya. J, Pak. Ya. Iya Mas, ada berita. Yang kaplingnya kemarin gimana? Kaplingannya?
yang di Jombang itu? Alhamdulillah, intinya sudah sold out, tinggal Ya. 3 ya, sudah seman-eman seperti Nah, masukan itu Pak contoh Bapak. toh, prosesnya benar ya Mas ya. J. Biaya padahal dulu lokasinya aduh, welek, nggak ada yang mau ya Mas ya. J, Pak. Ya, akhirnya alhamdulillah kan sudah J. sold out, bisa ada sisa uang, masih sisa 3 kapling. Ini contoh ini. Jadi monggo Mas, pertanyaan apa Mas? Iya. Ada ya? Ya intinya kan ini kan ada tabungan dari hasil yang kemarin itu. Nah ini saya masih ingin tetap di jalur yang sama dengan yang kemarin untuk konsep kaflingan murah meriah Pak intinya Pak. Ya, Jadi benar. saya nyari-nyari lahan yang harganya murah mau saya kapling lagi. Nah ini saya nemu lahan yang menurut saya harganya ya mudah-mudahan sih kalau jadi itu istimewa murahnya Pak. Cuma dia kondisinya statusnya sawah. Nah waktu saya ini lokasi di Gresik Pak. Oke. Waktu saya di Jombang, saya sempat komunikasi dengan perangkat kelurahan itu, beliau sempat menyampaikan bahwasannya untuk tanah petok di yang statusnya sawah itu seandainya mau dipecah, itu pihak desa tidak mempunyai otoritas untuk memecah. Akte jual beli bisa dibuatkan, tapi hanya sebatas itu saja. Tapi kalau untuk pecahnya itu nanti teknisnya harus naik dulu ke SHM, sertifikat, kemudian nanti di sertifikat pengeringan, izin pengeringan selesai baru dipecah. Seperti itu, Pak, informasi dari petugas perangkat kelurahan. Nah, pertanyaan saya untuk menyikapi informasi tersebut, kira-kira bagaimana, Pak, untuk kondisi ini, Pak? Ini pertanyaan bagus nih. Ini saya alami, Mas. Yang kasus Sentolo. Nggih. Kalau tanahnya itu masih tegalan, masih sawah, ya, Pak. itu dimanapun berada dalam peraturan resmi, itu tidak bisa dibeli, dijual, rumusnya ya, selama KTP-nya yang beli tidak dalam satu kelurahan. Oke, Pak. Ini Mas. Pak. Maka kasusnya, Mas ngerokok sih, Mas. Pak. Ini NU Mas, jadi oleh ngerokok. Jadi kalau kasusnya itu rumus nih. Kalau teman-teman ada tanah, ini di Jawa ya, di Jogja ya, harusnya peraturan nasional ya, kalau nggak menyimpang ya. Kalau tanahnya itu masih gire atau gire letter C, letter D yang belum sertifikat yang dikeluarkan BPN, atau sertifikat yang masih dijual ke BPN, tapi kalau statusnya sawah, statusnya tegalan, itu tidak bisa langsung ditransaksionalkan oleh siapapun, kecuali satu, dia yang berKTP satu kelurahan. Dah itu rumus. Gitu Mas. Jadi tadi, kasus tadi, baiknya apa? Coba tanya, wes. Pak, bisa nggak AJB dan balik nama ke atas nama saya, tapi KTP saya di situ? Atau boleh nggak kalau Pak Lurah yang beli, terus dibalik nama Pak Lurah bisa nggak? Dia pasti jawab bisa. Gitu Mas. Setelah itu boleh nggak? Pertanyaan saya. Dibeli, terus dipecah-pecah. Bisa, selama satu kelurahan. Kalau lainnya, boleh nggak? Boleh, selama Bapak Ibu tadi, si pemilik itu hanya punya satu-satunya. Kalau dia masih punya yang lain-lainnya nggak bisa. Karena dia status gire, status sawah, status tegalan. Kalau dijual itu harus secara menyeluruh boleh. Tetapi kalau hanya sebagian itu tidak boleh ya kalau KTP-nya tidak setempat. Coba jangan tanya. Oke, Pak. Jadi intinya seandainya itu mau diterobos ada potensi untuk problem, tidak Pak ya? diterobos, ini normal. Normalnya adalah kalau tetap KTP-nya Mas Lydia Putri, Arya, Mas Pak. Arya ini, Mas Arya. Kalau Mas Arya itu bisa. Kalau KTP-nya Mas Arya mau ke situ nggak bisa. Itu harus dikeringkan dulu baru pindah Mas Arya. Tetapi kalau proses masih sawah bisa dipecah, ini Mas Arya harus KTP-nya pindah ke kecamatan tadi.
Itu bisa. Oke. Tapi nanti seandainya saya kafling, pembeli kaflingan itu juga harus satu kelurahan juga, Pak. Nah, itu yang problem. Maka problemnya adalah di situ. Maka caranya gimana? Mas Arya bilang Pak Lurah, bilang Pak Camat, atau bilang notaris jamin sampai bisa pecah berapa? Kalau ada lurah menjamin biayanya berapa, maka si hak konsumen nanti dialihkan ke sana. Ini urusannya pecah itu dan balik nama notaris, suruh bayar ke notaris. Jadi Mas Arya rado ya. Jadi intinya itu untuk penjualan supaya tidak menyalahi aturan harus dijadikan SHM, Pak ya? Bukan itu. Kalau sekarang mau diterobos, Mas Arya cari notaris yang bisa sampai pecah sertifikat. Biayanya piro? Pak? Dari petok D berarti, Pak? Dari petok D. Sertifikat. Sampai sertifikat piro? Berapa? Paham? Iya. Biaya itu langsung dibebankan konsumen dan konsumen langsung membayar notaris, jepret. Jadi kalau saya nggak jadi di Mas Arya nggak kejar, tapi konsumen tadi ngejar notarisnya, paham? Oke, paham, Pak. Clear? Clear, Pak. Ya wes. Oke. Tapi itu ya Mas. Pak. Habis ya? Habis? Udah habis ya? Saya pikir itu tepat jam 9. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Kebetulan untuk kelas online tanggal 5 hari Senin hanya dari 50. Kita satu kelas hanya 50. Kebetulan sudah 48, hanya kurang 2 saja. Ya. Nanti ini tak sharekan, tak kirimkan ya. Hanya kurang 2 tok. Memang satu kelas hanya 50. Kalau 50 sudah, langsung kelas berikutnya. Ya. Di grup yang lain. Saya pikir cukup. Terima kasih, matur nuwun. Mas Bedit, habis ini tak WA ya. Tak telepon ya. Pakai nomor yang lain. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai besok jam 7:30 lagi. Matur nuwun. Ya, terima kasih buat Pak Bambang. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Pak Bambang bisa selalu kita tularkan lagi kepada orang lain, teman-teman kita semuanya. Semoga kita bisa bermanfaat juga buat orang lain juga. Dan juga kita doakan Pak Bambang serta keluarga selalu sehat dan selalu dilancarkan dalam aktivitasnya. Amin, amin ya robbal alamin. Telah selesai, alhamdulillah, kelas hari keempat, yaitu temanya permodalan dari notaris. Mungkin besok akan lanjut ke permodalan dari kontraktor. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau lanjut ke kelas negosiasi khusus atau mau fokus di bidang negosiasi, bisa langsung chat di admin aja, nanti biar dibantu langsung belajar sama bapak guru kita. Nanti bisa lanjut ke nomor WA yang ini, lanjut kelas online untuk yang ingin mengikuti permodalan kontraktor. Ya, buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya. Saya Fadil meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dan kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan dan kebenaran itu hanya dari Allah semata. Jadi cukup sekian dari saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini
41. Eko masih rebahan. Belum. Oh, Eko. Bisa? Bisa sekarang. Bisa ngobrol sekarang. Bekasi lockdown, Bekasi. Kedengar, Pak? Ya? Oh, ini proyek gambar, Pak. Bikin gambar. Oh, bikin gambar. Tadi saya pengen tanya, bingung ternyata bisa amut-amutnya masih kali aja, Pak. Kali aja. apa? WA aja. Bisa. Mau nanya permodalan. Iya. Tentu. Dikunci Bandung, Pak. Iya, di lock. Iya. Kalau mau ke Tasik ya di lock juga katanya. Oh gitu. Garut, Cipularang tetap terbuka gitu. Cuma di Bandungnya di lock ya. Ya maksudnya nggak di lock seluruhan sih, cuman ada sebagian mungkin mobil-mobil yang masuk itu yang khusus gitu kayak bawa barang bilang gitu pasti di. Tapi nggak semuanya. Harusnya rumah orang goblok. Sampai kapan, Kang? Nggak tahu. Belum tahu, baru juga di ini. Oke. Gitu. Ya udah Pak, sampai besok ketemu lagi Pak.